guys, welcome back di Maya Al Eldul TV. Bulan Ramadan, biar makin semangat puasanya, gimana kalau kita cobain masak menu baru? Ini dia rekomendasi menu ala Prancis yang bakalan dimasak langsung sama Alisa. Masak apa? Hari ini mau masak tomat paksi. Apa itu, jelasin tomat paksi itu apa? Tomat paksi itu adalah daging cincang sama parsley sama toasted bread, dimasukin dalam tomat. Yang tomatnya dalamnya udah dikeluarin. Jadi nanti di bake in the oven. Habis itu jadi tomat paksi. Enggak, itu makanan dari mana? Prancis. Prancis. Mau ngajarin siapa? Ngajarin kamu bikin. Di Paris dia udah coba, tapi aku belum ngajarin dia. Jadi hari ini mau ngajarin dia bikin makanan favorit aku dan makanan favorit papa aku juga. Halo guys, selamat datang di Alisa Cooks episode 1. Jadi hari ini aku mau ngajarin Al masak tomat paksi. Tomat paksi itu makanan Perancis yang aku suka banget. Dan kita hari ini bakal lihat gimana masak tomat paksi ala aku. Karena banyak resepi di sana yang beda-beda, tapi ini ala aku. Dan hari ini Al bakal bantuin aku. Jadi aku mau mulai sama breadcrumbs-nya. Jadi aku mau bikin breadcrumbs ini. Breadcrumbs. Dibakar bukan? Ya, tapi di blender gitu. Oke, jadi kita bakal blender dulu roti yang udah dibakar 2 sama parsley sama thyme-nya dikit aja. Jadi aku bakal masukin ke dalam blender dulu. Bantuin nggak? Bukan? Pakai tangan aja sayang. Ih, Biar rapi. gak usah kan di blender. Ngecek mobil kotor. Emang nggak kotor. Setiap kali ada apa-apa pasti dilap. Ini lagi masukin pieces of bread yang udah di toast ya, masukin. Terus parsley-nya masukin juga. Jadi ini lumayan banyak sih. Jadi itu blender belum cocok. Iya kan lagi taruh dulu. Habis itu di blender di belakang. Nah, habis itu thyme-nya. Ini thyme yang aku udah tarik-tarik dari. Oke, now we're gonna blend di belakang sini. Jadi karena kita lagi di villa, jadi ini enggak pakai alat yang pakai. Tapi basi. Lagi wet. Oke, jadi sekarang kita bakal potong, kita namain di Prancisnya the chapeau, itu adalah the hat, which is the part yang kita bakal taruh lagi nanti pas dagingnya udah dan the mix is already together. Jadi kita bakal keluarin dalamnya biar nanti mixnya bakal masuk situ. Oke. Dan aku bakal just scoop it out, scoop the. Aku nggak apa-apain. Ya kamu bisa bantu. Kalau kamu tahu kan roti di Prancis ini tinggal gini. Jadi scoop it out. Jadi cepet. Like that. And then you just scoop sampai cuma ada outernya yang enough space buat masukin mixnya. Oke. Habis itu aku mau taruh garam di dalam dikit, terus balikin ke sini biar excess water of the tomato
sedikit hilang nanti pas dimasak. Soalnya kalau kita nggak lakuin itu nanti bakal banyak banget bukan saus, apa namanya? Ya sausnya kayak air gitu. Jadi sebelum kita masak, kita bakal ini kita bakal masukin sedikit garam di dalamnya. Kayak gitu. Terus muter balik di situ dulu sebelum masukin mixnya. Coba? Nih. Oke. Jangan terlalu kecil. Enggak, ya gitu. Ya. Oke, now scoop it out. Tapi ada ini nggak? Apa? Iya, kamu scoop it out dari situ. Oke. Garam? Oke, terus garam. Dikit. Ini sebelahnya. Muter-muterin. Udah. Sekarang kita balik. Oke. Udah. Jadi kita hari ini mau pakai daging ayam sama daging sapi. Ada sapi di kulkas, tapi aku mau coba dulu ini cukup apa enggak. Diapain? Nanti di mix di dalam situ. Giniin. Iya. Jadi daging cincangnya dimasukin ke Semua. ya ke mangkok. Ini karena kita dibilang jadi mangkoknya dari yang lebih besar. Jadi we'll do with that. Terus aku udah iris bawang bombay, bawang bawang merah sama bawang putih. Dan yang tadi yang mixer breadcrumbs with parsley and thyme. Dan biasanya ada resepi yang pakai telur, tapi hari ini aku nggak mau pakai telur soalnya aku biasanya nggak pernah pakai telur. Aku selalu pakai yang mixer ini breadcrumbs, jadi it holds it together. I don't know how to say that. Jadi dia masih massage. massage. Oke. Jadi kita sekarang mau lihat cukup apa enggak. Jadi kita udah lihat ini airnya udah cukup keluar dikit. I'm just gonna pat it dry a little bit. Oke, sekarang aku cuma mau lihat cukup apa enggak buat 6 tomat ya. Jadi hari ini kita emang bikin 6 tomatnya. Kira-kira cukup nggak ya? Kalau nggak cukup nanti gampang tinggal dikeluarin lagi, terus tambah yang daging sapi. Jadi gimana? Masukinnya gampang, tinggal didorong aja, ambil dikit-dikit kayak gini, like that. Oke, udah jadi, maksudnya udah dimasukin tadi dagingnya. Dan sekarang kita mau tutupin satu-satu. Aku lupa apa tutupannya yang mana, nggak apa-apa, cuma buat tutup aja. Oke, abis itu yang paling penting aku pakai butter di dalamnya. Ini yang bakal bikin sausnya juicy banget nanti. Ini aku pakai di tengah-tengah gitu. Dan jadi tadi di dalam mixernya juga aku lupa bilang kalian untuk masukin sedikit pas mixnya yang dalamnya tomat, tapi jangan banyak, cuma dikit aja. Jadi aku pakai ini. Jadi I'm just gonna put it in every corner like that, secukupnya. Oke. Habis itu drizzle the top just a little bit with olive oil ya, a little bit aja. To cook, and then off we go to the oven. Bukain pan. Oh, panas. Berapa lama nih? Ini 40 menit. Belum lapar.
40 menit di seharusnya 180, tapi hari ini aku mau bikin 200 karena tomatnya cukup gede. Oke, sekarang kita tinggal nunggu 40 menit dan nanti kalian bakal lihat hasilnya. Jadi kan aku pernah masakin kamu tomat faksi 2 kali di Prancis. Yep. Gimana? Suka nggak? Awalnya aku melihat agak aneh karena sebenarnya aku jujur kurang suka tomat yang mentah. Tapi, Kan dimasak oven. Iya kelihatannya tuh kayak gimana gitu karena keseringan makanan Indo terus melihat makanan Prancis agak aneh. Tapi masakan alih-alih saya enak banget. Oh, Karena mungkin masaknya pakai perasaan ya. iya dong, harus. Enak gak? Tapi Enak. Dan pakai nasi apalagi. iya, sama sausnya. Tapi kalau Prancis nggak pakai nasi ya? Pakai juga. pakai basmati rice. Dan Indonesia doang pakai nasi. Enggak lah. Oke, kita tunggu hasilnya. Masih cooking in the oven. Nggak sabar banget makan ini lagi. Udah lama banget. Let's get there. Terus Satu lagi, ada satu lagi. Dua lagi. Ya. udah panas banget. Jelasin. Did you turn off the oven, Elsa? Yep. It's just the wind on the top. I mean the Ini kenapa nyala? exhaust. Enggak. Oke, sekarang udah selesai tomat faksi ala Alisa ini. Jadi ini airnya ini normal banyak karena tomatoes take out water. I don't know how to say that. Tomatoes take out a lot of water. Jadi kalau tadi nggak dipakai salt dan dibalikin itu pasti airnya lebih banyak. Jadi ini udah lumayan banyak banget. Ini udah cooked. Dan Al nggak pernah makan atasannya, jadi aku nanti ambil atasannya. Tapi it's the best part, like crunchy and like tomatoey and like cooked. So yeah, mari kita makan. Let's go. Let's try. Wah, kelihatannya yummy banget ya. Masih ada satu lagi nih guys, menu khas Prancis yang jadi rekomendasi Alisa. Ini Alisa masak apa? Masak beef French beef. Beef stew ya? Iya, French beef stew. Tapi nggak cocok kalau ini. Nggak pakai sambal terasi ya? Nih, beef stew ala Alisa. Alisa masih tetap masak. Inilah. Ini apa, mashed potato ya? Iya. Dimasakin sama Alisa. Dimakan. Bunda sama Ayah di itu ya? Di mana? Surabaya. Gimana masakan Alisa? Enak. Enak Alisa katanya. Approve katanya. Oke, bismillah. Kalau makanan buntut sama semur lidah kan udah seringan banget. Nah, sekarang kita mau tes makanan Alisa. Bismillah nih. Ini sama kentang mashed potato. Bismillah. Masya Allah. Enak. Deloknya rasanya enak. Ini makanan apa ya? Berancis dong. Iya. Bismillah. Enak. Enak banget. Belanda ya, soalnya yang Iya, beef stew kan Eropa. Enak kol. Ini enak kol. kita kalau makan di Jans. Itu dia menu-menu Prancis yang menurut aku sih wajib banget kalian cobain. Thanks udah nonton video ini and see ya in the next content. Bye-bye.